Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Masyarul muslimin jamaah salat syukur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita masih dapat menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk menunaikan salat syukur berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan menjadi kebaikan kita di yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, atau tabi'in, juga kepada hamba-hamba yang mengikuti jejak mereka. Masyarul muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, sebagaimana kita maklumi, beberapa hari ke depan kita akan menemui momen yang sangat istimewa menurut Islam, yaitu bulan Ramadan. Kita sudah berdoa jauh-jauh hari, dan sebentar lagi ini sudah di depan mata. Ramadan ini akan hingga, kita akan mendatanginya. Doa yang kita lantunkan dari mulai bulan Rajab, semoga Allah berkahi bulan Rajab, Allah berkahi bulan Sya'ban, dan kita disampaikan pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua sampai pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita ingin sampai pada bulan Ramadan? Karena di dalamnya terdapat keistimewaan yang diberikan oleh Sang Khalik kepada kita. Bukan karena kita mulia, tapi kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bulan Ramadan, kemudian Allah muliakan Ramadan dan kita sampai di dalamnya. Maka ini adalah sebuah momen yang diberikan keistimewaan kepada umat akhir zaman. Karena di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan itu ditinjau 3 hal. 1, karena tempat mengamalkan. Yang kedua, karena waktu beramal. Dan yang ketiga, karena jenis amalnya. Dan itu tidak diberikan kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu tidak diberikan keistimewaan itu. Nah, khusus umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, hingga nanti akhir zaman, diberikan keistimewaan oleh 3 hal. 1, tempat beramal. Umat Nabi Muhammad ketika beramal soleh, salah satunya sholat. Ketika sholatnya ditunaikan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, maka memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Ratusan ribu kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain, termasuk di Al-Jabar. Kita sholat di Al-Jabar mungkin pahalanya biasa saja, ya, sebagaimana sholat di masjid-masjid yang lainnya. Tapi ketika sholat di Masjid Nabawi, lalu kemudian sholat di Masjidil Haram, maka ribuan kali lipat. Tentu ini adalah hamba-hamba pilihan Allah yang diundang oleh Allah, yang mendapatkan kemudahan oleh Allah, yang mampu mendapatkan itu. Atau lamun kitu manya jika Allah teu adil we nya. Anu tiasa ka Masjidil Haram, anu tiasa ka Masjid Nabawi, ari nu henteu kumaha atuh? Enggak usah khawatir karena tersisa 2 keistimewaan yang lain. Apa keistimewaannya? Terkait dengan waktu. Barang siapa yang beramal soleh pada waktu tersebut, maka Allah istimewakan dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Dan salah satunya adalah bulan Ramadan. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya
pintu neraka ditutup. Amal soleh yang sunnah dilipat gandakan dengan amalan wajib. Dan tentu amalan wajib, wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan sekehendak Allah. Unlimited, berapa saja itu. Terserah Allah. Allah maunya menghitung kepada hamba tersebut berapa. Itu terjadi pada bulan yang hari-hari insya Allah ke depan kita dapatkan, yaitu pada bulan Ramadan. Pahalanya begitu berlipat ganda. Dan ini diberikan kepada siapapun yang sudah menyiapkan diri rindu terhadap Ramadan. Siapapun kemudian yang sudah berserah diri akan memaksimalkan Ramadan. Insya Allah hamba-hamba yang seperti ini yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi, diterima oleh sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW menyampaikan, al-jannatu mustaqun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan hamba-hamba. Di antaranya ada 4 kelompok hamba yang dirikan oleh surga. Di antaranya adalah orang-orang yang melaksanakan wasaimi fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang saum saat bulan Ramadan. Ini sangat dirindukan oleh surga. Maka mudah-mudahan kita semua, bukan saja kita yang merindukan surga, tapi surga menanti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang terakhir, iman sekalian, keistimewaan umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, adalah terkait dengan jenis amal. Amal apa yang kita lakukan. Maka tidak ada amal soleh yang dilakukan kecuali Allah melipat gandakan minimal 10 kali lipat. Contoh, jamaah sekalian melangkahkan kaki dari tempat parkir, dari rumah, dari mana saja ke masjid, likulli khutwati asyra hasanah. Setiap langkah kakinya 10 kali kebaikan, Masya Allah. Anugerah yang sangat luar biasa kepada umat Nabi Muhammad ini. Padahal kalau di dalam sejarah disampaikan, ada orang soleh yang mereka hidup sebelum umat Nabi Muhammad, jauh sebelum kita. Disampaikan apa? La ya'sunallah, dia tidak bermaksiat kepada Allah. Artinya berarti beramal soleh. Walau bitarfi ainin, sekalipun dengan kejapan mata, kedipan mata. Kicepan panona oge teu maksiat. Kan sok aya nyapanya urang ucap kicep geuningan aya maksud tertentu kan. Maksud dosa gitu ya, bukan amal saleh. Tina kicepan mata aya kicepan mata nu dosa. Nah, ini orang soleh ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun hanya dengan kedipan mata saja. Berapa lama? Tamanina sana, 80 tahun. Sanggup orang gitu, Pak? Ibu, sanggup? Wah, beratnya. 80 tahun teu maksiat. Ya urang mah duka yuswana ge duka dugi duka henteu kana 80 tahun. Sanggup dia tidak bermaksiat kepada Allah sampai 80 tahun. Karena memang usianya panjang. Umat Nabi Muhammad kan usianya panjang-panjang. Nabi Adam, Nabi Nuh hingga selanjutnya usianya panjang. Kan Nabi Ibrahim juga ketika diuji oleh Allah, salah satunya dengan khitan, di dalam Ibnu Katsir disampaikan usianya 80 tahun. Dihitan itu. Kan kebayang mun urang mah dihitan 80 tahunnya naon nu keunana kayak gitu. Ya. 80 tahun tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan bisa beramal soleh juga dengan 80 tahun, bahkan lebih. Ketika dapat meraih Lailatul Qadar. Ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Wah, Bani Israil mah 83 tahun hakiki. Kalau kita pahalanya 83 tahun, tapi cukup diamalkan hanya 1 malam, yaitu Lailatul Qadar. Inilah salah satu kemudian keistimewaan umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, ketika amalnya yang dilakukan memiliki pahala berlipat-lipat. Kalau hitungan tadi minimalnya 10 kali lipat, maka sesungguhnya sama terkait dengan waktu. Wallahu yudhaifu liman yasha.
Allah melipat gandakan dengan amalan-amalannya. Baik itu amalan soleh seperti tadi, melangkahkan kaki menuju amal soleh, lalu kemudian ibadah saum, lalu kemudian bersedekah, lalu kemudian tadi Lailatul Qadar, dan amalan-amalan yang lainnya kemudian Allah sampaikan, tegaskan, Allah lipat gandakan. Jadi sakumaha atuh balasan anak, sakahoyong Allah. Tergantung tadi siapakah hamba-hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba siapakah yang kemudian dirindukan oleh surga? Maka diantaranya dari yang 4 itu tadi ada satu waktu yang insya Allah sebentar lagi akan kita dapatkan, yaitu bulan Ramadan yang amalan utamanya adalah bersaum dan juga menunaikan ibadah sholat. Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma Ramadan. Dalam kesempatan hadis yang lain Rasul menyampaikan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Maka mudah-mudahan kita semua dapat memakmurkan Ramadan dan menjadi hamba-hamba yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.